Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu dalam pengajian yang kita laksanakan pada subuh hari ini, menjelang subuh ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, bisa menjadi bekal dalam kita melaksanakan ibadah kita dan menjalani bulan Ramadan yang kita cintai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah Ramadan itu merupakan salah satu di antara 5 rukun iman, 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan ibadah haji. Masing-masing jenis ibadah ini punya keistimewaan sendiri-sendiri. Sholat misalnya dilaksanakan tepat waktunya. Kemudian haji harus dilaksanakan di tanah suci. Kemudian zakat bentuknya harus harta atau benda. Dan begitu seterusnya. Tentang Ramadan ini keistimewaannya saya ingin menyebutkan mungkin 2 atau 3. Yang pertama, Ramadan itu dilaksanakan oleh orang di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Nggak ada satu ibadah pun yang seperti ini, tetapi dilaksanakan oleh seluruh dunia yang berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, yang istimewanya itu waktunya itu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk ibadahnya. Bentuk ibadah di bulan Ramadan itu semuanya itu larangan. Dilarang ini, dilarang makan dan minum, dilarang melakukan hubungan seksual dan dengan istri sendiri, kemudian dilarang ghibah, dilarang marah dan sebagainya. Bentuknya larangan-larangan. Sementara kalau sholat kan disuruh ini, disuruh itu. Kalau ini dilarang itu. Apa yang dilarang itu? Sebagian besar yang berkaitan dengan nafsu. Yang pertama yang dilarang itu adalah makan dan minum. Kenapa kok dilarang kalau waktu siang di bulan Ramadan? Karena kalau kita terlalu memanjakan nafsu makan, itu fisik kita menjadi kuat, fisik kita menjadi segar, dan itu pasti akan berhubungan dengan energi-energi yang kita miliki. Kalau energi ini tidak dikendalikan, maka orang bisa menjadi liar, maka orang bisa menjadi penindas dan sebagainya. Orang menjadi pemarah dan seterusnya. Karena itu bersamaan dengan itu dikekang, pendekatan diri kepada Allah ditingkatkan. Nah, peningkatannya itu di dalam bidang spiritual. Jadi nafsu itu ditekan, dikendalikan, pada saat yang sama spiritualitas kita dinaikkan. Begitu pula dengan hubungan dengan suami istri. Itu kan biasanya disebut nafsu seksual gitu. Kalau terus ini nggak dikendalikan, seperti yang terjadi zaman ini, di mana-mana orang itu mengumbar nafsunya. Gitu, karena apa? Ini dimanjakan. Baik nafsu makan dan seterusnya tadi, nafsu seksual juga dimanjakan. Bahkan seakan-akan hari ini dikompor-kompori gitu. Dikompor-komporing, lihat ini, sehingga itu semuanya menjadi berkecamuk, kemudian tanpa bisa dikendalikan karena spiritualitasnya nggak ditingkatkan. Demikian juga dengan emosi. Emosi itu nafsu. Kalau emosi itu tidak dikendalikan, terus diumbar, orang menjadi pemarah, orang menjadi penindas dan seterusnya. Nah, yang 3 ini, contoh 3 ini dikendalikan di bulan Ramadan. Jangan marah, Rasulullah kan mengatakan gitu. Kalau ada yang mengejek kamu, lalu mencaci maki atau mencela, katakan kepada dia bahwa inni shaimun.
saya sedang berpuasa. Itu bentuk dari pengendaliannya. Nah, karena itu maka ketika ini dikendalikan, yang satunya ditingkatkan, spiritualitasnya ditingkatkan, maka spiritualitas inilah yang nanti akan mengendalikan nafsu-nafsu yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu terjadi keseimbangan. Jika pengendalian seperti ini dilakukan 1 bulan, maka insya Allah itu menjadi bekal latihan kita. Gitu. Dengan kebiasaan 1 bulan itu mudah-mudahan nanti kita bisa diteruskan untuk pada bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu inti dari puasa Ramadan itu tadi mengendalikan nafsu, meningkatkan spiritualitas gitu, agar supaya spiritualitas kita ini menjadi tinggi, bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan emosi kita dan seterusnya. Tidak seperti yang terjadi hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa itu dilepaskan, baru makan sarapan sudah pingin bakso, makan siang terus saja begitu. Itu memanjakan namanya. Gitu. Nah, bulan Ramadan tidak seperti itu. Bulan Ramadan itu semuanya dikendalikan, sehingga yang meningkat itu spiritualitasnya. Dengan begitu tidak terjadi apa yang jadi omongan anak-anak muda itu, STMJ ya. Sholat terus, puasa maksiat jalan gitu. Itu kan menunjukkan ketidak terkendalikannya nafsu. Bahkan ketika puasa pun masih tetap ngomongin orang dan sebagainya. Oleh karena itu, itulah pentingnya bahwa kaum mukminin seperti kita ini diwajibkan untuk berpuasa, mengendalikan nafsu kita, emosi kita, gairah-gairah rendah kita, seraya dalam waktu yang sama meningkatkan semua nilai-nilai spiritualitas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terfikirkan olehmu, kampus yang melek teknologi dan menanamkan nilai-nilai Islam ini adalah tempatmu menggapai mimpi? Kampus berkarakter yang mengimplementasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan, serta menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Islamic Technopreneurial University merupakan landasan agar sukses duniawi dan ukhrawi. Hadir dengan 4 fakultas dan 18 prodi yang siap menempamu menjadi intelektual yang dapat bersaing dan berkolaborasi di era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini. Semuanya kami sediakan untuk mendukungmu menjadi generasi yang aktif, kritis, dan inovatif. Pernahkah terfikirkan olehmu, kampus tempatmu belajar ini mendukungmu untuk mengembangkan bakatmu melalui unit kegiatan mahasiswa yang telah banyak mengukir prestasi, tidak hanya membanggakan di dalam negeri, bahkan sampai kancah internasional. Mengkolaborasikan ilmu pengetahuan, seni dan budaya sehingga terciptanya harmoni yang indah dan penuh dengan warna, membuatmu berani berekspresi sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi bagi negeri. Kini saatnya raih suksesmu dan gapai mimpimu bersama kami, Universitas Muhammadiyah Bandung.